Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo teman-teman, kali ini kita akan sama-sama membahas tentang anak giftedness. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang anak giftedness, perlu kami sampaikan bahwa video ini dibuat untuk memenuhi tanggung jawab kami sebagai salah satu praktisi dalam dunia pendidikan dan bagi kepentingan masyarakat dalam memahami lebih lagi tentang anak dengan kecerdasan istimewa atau giftedness. Anak giftedness adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang memiliki potensi kecerdasan yang tinggi atau di atas rata-rata. Anak-anak giftedness juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Klasifikasi giftedness dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti prestasi akademik, kreativitas, seni, olahraga, dan kepemimpinan. Etiologi giftedness sendiri masih belum sepenuhnya dipahami, namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik dan lingkungan berperan penting dalam mempengaruhi kecerdasan anak. Terdapat beberapa klasifikasi anak giftedness menurut beberapa ahli, di antaranya 1. Anak dengan kecerdasan tinggi, yaitu anak yang memiliki IQ yang sangat tinggi, biasanya di atas 130. 2. Anak dengan bakat istimewa, yaitu anak yang memiliki kemampuan atau bakat yang sangat luar biasa dalam suatu bidang tertentu. 3. Anak dengan multiple giftedness, yaitu anak yang memiliki potensi intelektual yang sangat tinggi di beberapa bidang, seperti matematika, bahasa, seni, atau musik. 4. Anak dengan kemampuan sosial dan emosional, yaitu anak-anak gifted dalam kategori ini memiliki kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain dengan baik, serta memiliki tingkat empati yang tinggi dan kemampuan memimpin yang kuat. Mereka cenderung mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan konflik dengan baik. Anak giftedness memiliki potensi intelektual yang sangat tinggi dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Meskipun belum ada kesepakatan tentang penyebab pasti anak giftedness, beberapa faktor yang diduga mempengaruhinya antara lain faktor genetik, lingkungan, dan sosial. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang etiologi anak giftedness menurut para ahli. Faktor genetik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik dapat mempengaruhi kemampuan intelektual seseorang, termasuk anak giftedness. Penelitian genom telah menemukan beberapa korelasi antara varian genetik tertentu dan kecerdasan. Selain itu, anak-anak yang memiliki orang tua atau saudara kandung dengan kemampuan intelektual yang tinggi lebih mungkin memiliki kemampuan intelektual yang sama. Faktor lingkungan. Lingkungan di sekitar anak juga memainkan peran penting dalam perkembangan anak giftedness. Beberapa faktor lingkungan yang diduga mempengaruhi anak giftedness antara lain: 1. Stimulasi intelektual yang diberikan oleh orang tua, seperti membaca bersama, bermain game, atau memberikan tantangan intelektual yang sesuai dengan usia anak. 2. Lingkungan sekolah yang mendukung, seperti program pendidikan khusus untuk anak giftedness atau guru yang terlatih dalam mengajar anak giftedness. Faktor sosial. Faktor sosial juga dapat mempengaruhi perkembangan anak giftedness. Beberapa faktor sosial yang diduga mempengaruhi anak giftedness antara lain: interaksi sosial dengan teman sebaya dan keluarga yang dapat memberikan dukungan emosional dan sosial yang diperlukan untuk mengembangkan potensi intelektual. Pengalaman hidup yang unik, seperti perjalanan ke luar negeri atau mengalami keadaan yang sulit, dapat mempengaruhi perkembangan anak giftedness. Karakteristik. Karakteristik anak giftedness sendiri sangat bervariasi, mulai dari anak yang mampu memecahkan masalah kompleks dengan cepat dan cerdas, hingga anak yang memiliki sifat emosional yang sensitif dan kritis. Anak giftedness memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak lain pada umumnya, termasuk kemampuan kognitif yang sangat tinggi dan kreativitas yang luar biasa. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang karakteristik anak giftedness menurut para ahli. Kemampuan kognitif yang tinggi. Anak giftedness memiliki kemampuan kognitif yang sangat tinggi, termasuk kemampuan verbal, memori, analitis, dan spasial. Mereka juga mampu mengambil informasi dengan cepat dan memprosesnya dengan sangat efisien. Anak giftedness sering dianggap sebagai pembelajar cepat, karena mereka mampu menguasai materi dengan sangat cepat dan tanpa banyak bantuan. Kreativitas yang luar biasa. Anak giftedness juga memiliki kreativitas yang luar biasa.
Mereka mampu berpikir out of the box dan seringkali menghasilkan solusi kreatif untuk masalah yang sulit. Kreativitas anak giftedness dapat dilihat dalam berbagai bidang, seperti seni, musik, sastra, dan ilmu pengetahuan. Kemampuan sosial dan emosional yang beragam. Anak giftedness memiliki beragam kemampuan sosial dan emosional, tergantung pada individu masing-masing. Beberapa anak giftedness mungkin cenderung introvert dan terfokus pada minat mereka, sementara yang lain lebih ekstrovert dan aktif dalam kegiatan sosial. Anak giftedness juga dapat memiliki emosi yang kuat dan kompleks, dan mungkin memiliki sensitivitas selain memiliki kemampuan kognitif yang tinggi dan kreativitas yang luar biasa. Anak giftedness juga memiliki karakteristik sosial dan emosional yang beragam. Minat dan kecenderungan khusus. Anak giftedness sering memiliki minat dan kecenderungan khusus yang seringkali berbeda dengan anak-anak lain pada umumnya. Minat dan kecenderungan tersebut dapat berupa topik tertentu dalam ilmu pengetahuan, jenis seni tertentu, atau bahkan topik yang kurang populer seperti sejarah atau matematika. Untuk mengoptimalkan potensi anak giftedness, diperlukan strategi belajar yang berbeda dengan anak pada umumnya. Anak giftedness memiliki kecerdasan yang luar biasa, sehingga mereka memerlukan strategi belajar yang sesuai untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal. Personalisasi pembelajaran. Anak giftedness dapat memperoleh manfaat yang besar dari pembelajaran yang dipersonalisasi, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat individu mereka. Pembelajaran personalisasi memberikan kesempatan bagi anak giftedness untuk mengembangkan kekuatan mereka dan mempelajari materi yang memenuhi minat dan kecenderungan mereka. Pembelajaran aktif dan kreatif. Pembelajaran aktif dan kreatif adalah strategi belajar yang cocok untuk anak giftedness karena mereka dapat menghasilkan solusi kreatif dan inovatif dalam memecahkan masalah. Pembelajaran aktif dan kreatif melibatkan siswa dalam memecahkan masalah dan membuat proyek, mempromosikan pembelajaran yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Peningkatan keterampilan metakognitif. Anak giftedness dapat memperoleh manfaat dari pengembangan keterampilan metakognitif, seperti kemampuan untuk memantau pemahaman mereka sendiri dan memperbaiki kesalahan mereka. Pengembangan keterampilan metakognitif membantu anak giftedness untuk menjadi pembelajar yang lebih mandiri dan terampil. Peningkatan keterampilan sosial dan emosional. Anak giftedness juga memerlukan strategi belajar yang meningkatkan keterampilan sosial dan emosional mereka. Keterampilan sosial dan emosional, seperti kolaborasi, komunikasi, dan pengelolaan emosi, membantu anak giftedness dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain dan dalam mencapai tujuan akademik dan non-akademik mereka. Pendidikan bagi anak giftedness sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan individu anak. Sekolah yang memiliki program khusus untuk anak giftedness dapat menjadi pilihan yang tepat. Anak giftedness memerlukan pendidikan yang berbeda dari siswa pada umumnya karena mereka memiliki kebutuhan dan potensi yang lebih besar. Berikut adalah penjelasan tentang pendidikan untuk anak giftedness menurut para ahli. Pengkayaan kurikulum. Pengkayaan kurikulum melibatkan penambahan materi yang menantang dan kompleks pada kurikulum reguler untuk memenuhi kebutuhan belajar anak giftedness. Dalam pengkayaan kurikulum, materi yang lebih dalam dan kompleks diberikan pada anak giftedness, sehingga mereka dapat mengeksplorasi topik dengan lebih mendalam dan mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks. Pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek melibatkan siswa dalam proyek yang menantang dan menarik yang membutuhkan penyelesaian masalah dan penerapan pemikiran kritis. Anak giftedness dapat memperoleh manfaat yang besar dari pembelajaran berbasis proyek karena mereka dapat menerapkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam situasi nyata. Kelas dan program khusus. Anak giftedness dapat memperoleh manfaat dari kelas dan program khusus yang disediakan oleh sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Kelas khusus biasanya dirancang untuk mengajarkan materi yang lebih dalam dan kompleks, sementara program khusus memberikan pengalaman belajar yang unik dan menantang untuk anak giftedness. Pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran berbasis teknologi dapat membantu anak giftedness dalam memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan kompleks tentang topik tertentu. Teknologi dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri, pengembangan keterampilan kreatif, dan kolaborasi antara siswa. Demikian sedikit paparan singkat tentang anak giftedness.
Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita tentang anak giftedness. Salam dari kami, mahasiswa Magister Psikologi Universitas Airlangga, Kristianto Panjaitan dan Yunanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, amin.